Kita mau kemana? Kan udah bilang Oh, iya. mau syuting di podcastnya Mbak Vina Melinda, tapi nanti kita ganti bajunya di sana aja karena udah telat nih, udah ditungguin. Mbak Vina maaf ya, ini nyanyinya agak telat nih. Nih aku bela-belain nyetir sendiri nih, soalnya aku masih belum ridho disetirin mas aku. Masih belum ridho, masih beres banget nih. Terus nanti kalau udah selesai syuting sama Mbak Vena langsung pulang. Aku mau bilang sama Bibi Sulta, ini nak aku pesen banget mobil baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Nyai Roro Fitra Channel. Sekarang episode yang luar biasa nih, lain daripada yang lain ya. Sekarang perdana Nyai Roro mengundang tamu. Yeay. Karena biasanya belum pernah undang tamu, nih perdana Mbak Vena nih. Alhamdulillah. Iya. Ini memang sudah qadarullohnya. Kita Iya. terakhir ketemu berapa tahun yang lalu? Iya, udah lama 5 tahun 6 tahun kali. Lebih. Iya. Aku masih belum Iya. ini ya, Belum pakai hijab sama belum pakai hijab. Iya. juga. Masih wah, kita lagi suka salsa ya tuh. Betul. Nah, ini ada Mbak Vina Melinda bersama putri tercinta, Halo. Kakak Fania Hai, yang barusan senyum ulang dong. tahun. Iya, keberapa ulang tahun? Kok gitu? Ke-6 tahun, panjang umur ya sayang. Makasih. Tadi udah Tambah dikasih kado. cantik, tambah Makasih. sehat, tambah sayang sama mama papa. Amin. Gas sama main. Iya. Nih, pegang ya. Jangan hilang ya, kasih mama ya. Nah, pemirsa, jadi memang luar biasa ya. Kita udah kenalan udah lama, terus sekarang bisa ketemu lagi. Nah, pengen cerita-cerita nih, curhat-curhat nih, apalagi kan Mbak Vina Melinda jauh lebih senior, jadi lebih banyak pengalaman hidupnya yang harus Nyai Roro timba nih. Pengen apa sih tips-tipsnya? Kebetulan kan saat ini terus terang baru sebenarnya baru sedih nih Roronya, baru in proses divorce. Pengen nih menimba ilmu dari seorang Mbak Vina Melinda untuk bisa gimana nih nyainya survive di posisi ini yang mungkin di beberapa tahun yang lalu kan Mbak Vina mengalami ya. Nah, boleh diceritain sedikit aja. Itu kalau dari Mbak Vina sendiri memutuskan untuk bercerai itu bagaimana sih prosesnya? Waduh, kalau aku ceritanya panjang. Karena kan aku menikah cukup lama ya, 17 tahun pernikahan. Alhamdulillah ada Vero, ada Atala. Jadi ya pastilah semua orang yang menikah tuh nggak pernah terlintas akan berpisah. Betul. Yang menikah tuh ya pasti pengen, aduh pokoknya till death do us part gitu. Nah jadi sebenarnya kita tuh keluarga cemara sih. Maksudnya yang anak-anak, Vero, Atala waktu kecil tuh kita kemana-mana mau cuma naik ekonomi, yang penting tiap tahun tuh liburan ke luar negeri. Pokoknya guyup lah. Iya. Sampai memang mungkin ini pasti pasti teguran Allah karena aku terlalu mencintai orang berlebihan. Jadi dulu tuh aku bukan hanya bucin tapi pokoknya kalau punya pasangan hidup tuh kayaknya sampai pernah nih naik pesawat kalau nggak sama dia aku nggak mau, takutnya pesawatnya amit-amit crash gitu ya. Terus aku sendirian maunya mati berdua gitu loh. Padahal saking bucinnya. Padahal kan nggak mungkin kayak gitu cerita hidup orang. Jadi itu pembelajaran buat aku dimana tiba-tiba suddenly dari yang guyup di beberapa tahun setelah aku masuk politik gitu ya, mulai tuh terjadi friksi yang kayaknya kalau buat aku ya perkawinan karena kita memang Islam gitu ya. Jadi kalau perkawinan tuh akan langgeng kalau imamnya memang ingin mempertahankan. Tapi kalau tiba-tiba ada kata misalkan kayak ingin selesai gitu ya, buat aku sih berarti ini udah dari dia nih. Dan aku sebagai perempuan nggak akan bisa lagi untuk mempertahankan karena kan kita perkawinan Islam kan semua imamnya gitu. Jadi once dia ngomong kayak gitu ya buat aku aku balik badan. Boleh tahu nggak sedikit diceritain friksinya tuh apa sih? Ya jadi gini, aku tuh orang yang sangat perfeksionis. Aku di politik hampir 10 tahun dari 2000 itu 2 dekade ya. 2009 sampai waktu itu bercerai di 2013 ya. Jadi memang aku juga tipe perempuan yang kemanapun harus ada suami. Jadi waktu itu aku di politik pun dia ikut tuh kunker ke luar negeri, bela-belain nggak apa-apa deh, yang penting kebersamaan. Gitu. Tapi ternyata
ya itulah kalau hidup terlalu mencintai seseorang gitu, at the end mungkin Allah nggak suka ngeliat aku terlalu mendewakan manusia gitu. Jadi berlebihan, apa berlebihan. Terus kenapa disampaikan pertama kali dari pasangan? Aku nggak tahu deh ya, karena mungkin kalau dari segi aku sebetulnya karena mungkin sekarang Feral ini sudah public figure gitu ya, karena itu juga udah hampir 10 tahun yang lalu gitu ya. 2023 ini 10 tahun loh peristiwa itu gitu ya. Itu sekarang yang alamin. Jadi aku memutuskan karena Feral sekarang udah jadi public figure, kenapa dia memutuskan begitu mungkin harus dia yang ngejawab ya. Karena buat aku tapi kan pasti di surat gugatan tertuang dong. Wah macam-macam. Kalau mungkin ya kalian lihat ya Vena Melinda cerai mungkin beritanya nggak ada yang bagus. Pasti. Karena aku kan istilahnya adalah berbagai macam berita yang jelek ya yang tentang akunya. Which is waktu itu aku masih di DPR. Jadi orang itu watching banget sama aku gitu. Jadi akhirnya aku berpikir yang penting sekarang Allah memberikan aku banyak banget bonus. Dulu waktu begitu bercerai, aku sempat jauh kan sama Feral sama Papa. Nah itu yang paling suffer sih. Jauh itu karena memang ada gap diminta dari sang pasangan untuk nggak boleh dekat-dekat sama mama atau bagaimana tuh? Aku sampai saat ini tidak mau menyimpulkan apapun. Karena buat aku setelah 10 tahun nih, ternyata Allah itu yang maha mempunyai semuanya, termasuk anak. Anak yang aku lahirin, anak yang aku susuin, pada saat tiba-tiba dia sempat ngejauh, mau itu apapun ceritanya, tiba-tiba Allah memberikan aku anak itu kembali di saat aku memuliakan Fania. Jadi ceritanya adalah pada saat kita diambil sejenak itu yang menurut kita anak dia bayangin belahan jiwa. Udah bisa bayangin tuh. Terus tiba-tiba diambil sejenak gitu ya. Kemudian kembalinya pasti kasih satu anak perempuan, which is satu udah usia berapa, 44 tahun, nggak mungkin aku bisa punya anak lagi. Tapi Allah memberikan aku anak perempuan sebagai waktu itu guardian angel aku, karena kan aku rapuh. Jadi pada saat Feral Matala sempat jauh waktu itu tuh timbangan aku tuh Roro bisa 49 kilo, itu tidur bisa ngigo, karena saking stresingnya. Karena nggak pernah pisah kan dari lahir sampai detik bercerai itu kan nggak pernah bisa. Apalagi Feral yang buat aku tuh dia yang paling tepat curhatan aku, dia yang paling ngefans lah sama aku. Makanya dia kan menjadi artis karena dia lihat mamanya aku ngapain aja kan gitu. Jadi kehilangan mereka sejenak nggak tidur sama mereka, itu udah mau gila. Sampai di detik waktu itu ngigonya tuh sampai ketawa, nangis, saking histerisnya sampai udah gitu. Jadi udah tipis itu kesadaran ininya. Berarti itu kurun waktu berapa lama Mbak Vena? Itu 3 tahun. Luar biasa 2013 dong, lama banget. Cerai, hampir 1000 hari. Ya, di 2016 itu baru ketemu Fania. Tapi lucunya begitu aku bawa pulang Fania, tiba-tiba Feral Matala tuh bisa datang ke apartemenku dan tinggal sama aku tuh, kita sempit-sempitan. Begitu aja. Padahal tadinya aku kemana, ke institusi mana, memperjuangkan gitu ya. Aku sih nggak usah cerita, mungkin kalian bisa lihat di YouTube perjuangan aku kan gitu. Tapi itu kalau Allah belum bilang iya ya mungkin belum. Tapi tiba-tiba di saat 2016 aku memuliakan Fania, di saat itu semua jalan terbuka, bukan harta benda ya, tapi anak kembali dua-duanya. Itu jauh lebih berharga dari apapun. Mau kita secantik apa, kalau ternyata memang sudah jalan hidupnya tidak sampai dalam istilah perkawinan sampai meninggal, itu bisa terjadi. Mau kita kayak apa nih, mempertahankan gitu ya. Kalau memang jodohnya hanya sampai di situ aja, ya selesai juga. Tapi kalau kita selalu minta sama Allah, ya Allah, tolong perkawinan ini dijaga. Karena kita tuh udah nggak bakal sanggup, karena godaan terlalu banyak. Apalagi zaman sekarang ya guys, perempuan cantik, ya kan. Jadi apalagi aku yang udah umur 50, nggak kelihatan. Abi masih 44. Kemudian banyak sekali yang menurut aku tuh melihat Abi tuh dari mata yang berbeda sih. Banyak teman-temanku atau teman-teman arisan, kalau gue jadi lo sih gue nggak mau sama Ferry. Di situ aku langsung tambah aku nggak mau berteman sama orang yang bisa mengucapkan itu. Kenapa? Karena buat aku dia masih belum melihat keberadaan Allah dalam hidup. Betul. Masih memandang apapun di mata dunia ya. Iya, semua tuh ada ukuran materi. Betul. Nah, lucunya waktu aku berhijab,
tentunya Allah pengen menuntun aku jauh lebih baik dong dengan hijabku ini. Termasuk pola pikir. Jadi aku melihat, oh iya aku sudah mulai harus di umur 50 menseleksi teman-teman yang bisa membuat aku jauh lebih baik. Benar. Lebih baik itu bukan karena dia siapa ya, tapi cara pandang dia. Sama value diri. Iya, kan bukan di sisi itu. Akhirnya aku mulai, aku akhirnya bikin YouTube. Buat aku bikin YouTube itu legacy aku sama Vera Matala bukan nanti kamu rumah sekian, enggak. Dengan waktu aku jadi anggota DPR, aku kerja yang benar, aku amanah. Akhirnya sampai sekarang Vera mungkin di 2024 dia bilang dia mau jadi politician. Subhanallah. Nah, aku bilang apa-apa Kak, tapi kamu harus jadi yang amanah. Kamu siap nggak dari kamu pakai head to toe, kamu pakai branded, tiba-tiba kamu datang ke dapil, kamu mesti sesederhana yang kamu bisa. Kalau kamu nggak bisa, jangan sosial karena kalau kamu nggak bisa di titik itu, orang takut deketin kamu. Karena itu penampilan itu kan meanings a lot gitu. Jadi kamu harus bisa kayak mama. Dan aku semakin lama di DPR, aku udah nggak lagi head on. Tiba-tiba aku kayak rakyat tuh ya, guru, aku kan di Komisi 10 untuk makan aja susah, tapi mereka dedikasinya luar biasa. Nah kita dengan fasilitas negara yang begitu luar biasa menjadi anggota DPR, what you expect gitu. Maksudnya kamu harus melihat mereka, harus bisa hidup seperti mereka untuk kamu bisa menjadi wakil mereka. Jadi harus downgrade, harus membuat, bukan kita nggak percaya diri ya. Makanya tuh sekarang mobil udah bukan ukuran, mobil lo apa udah bukan ukuran. Makanya aku selalu sekarang kalau sama Abi saling mengingatkan. Bi, ingetin aku kalau aku tuh masih punya pikiran yang nggak baik di mata Allah. Begitupun dia. Ingetin aku kalau aku jadi suami masih membuat kamu nangis atau membuat kamu nggak suka sama aku. Abi bilang gitu. Iya. Oh, so sweet. Aku juga gitu. Soalnya Nyai dibentak-bentak mulu sama. Tapi jangan salah. Nyai, jangan salah Nyai. Aku sama Abi pun pernah Tom and Jerry. Karena penyesuaian. Tapi aku juga tahu bahwa kalau boleh tahu gesekan itu apa nih? Karena hobi yang berbeda kah? Atau mungkin makanan hal sepele yang berbeda kayak atau apa? Sepelenya gini, kayak dia ngelihat aku di YouTube, aku salsa, dia benci banget. Tapi itu long time ago. Terus kalau misalnya sekarang pun karena udah punya Abi yang pegangin tangannya ya Abi gitu. Gak boleh, dia benci banget. Dia bilang gini, ini gak ada manfaat dan lain sebagainya. Aku bilang itu kan zaman dulu gitu. Tapi saking dia cemburu, nah itu tuh yang kita berantem tuh. Dia ngerasa kayaknya tuh aku tuh masih di zaman dahulu, padahal sekarang udah sedikit baju. Tolong ya baju jangan ketat-ketat lagi kan udah berhijab. Aku masih yang ngeyel tuh salah kelah, aku masih ya kayak gitu-gitu. Terus dia kadang-kadang cemburuan guys. Aku lagi ngevlog sama siapa gitu. Berarti suka ngintip dari atas dong. Dari CCTV. Dari lihat dari ini handphone. Ini yang aku bilang, ngapain sih cemburu-cemburu gitu? Aku bilang gak lucu, tapi ya itulah. Tapi itu penyesuaian. Nah sekarang dia akhirnya mengerti bahwa aku tuh orangnya kan 9 tahun independen. Gak suka diatur-atur yang diomel-omelin yang udah bukan umurnya. Hey, aku udah gitu. Please. Udah gak se-viral lagi. Aku tuh menikah di usia 50 pengen yang enak-enak aja. Kalaupun aku salah, ngomonglah yang baik-baik. Gak usah yang mendelik-mendelik. Hey, gue gak Tapi alhamdulillah ya itulah penyesuaian. Aku juga harus menyesuaikan karena terlalu independen guys. Kalau kita 9 tahun tuh kan semua papa sendiri, udah kayak Wonder Woman. Itu yang memang harus agak dikurang. Nah terus satu hal lagi nih yang menarik nih. Tadi kan Mbak Vena sempat nanya nih, untuk apa sih melatar belakangi Nyai mau mengenakan hijab? Kalau Mbak Vena sendiri apa? Nah itu lagi. Jadi pada saat pertama kali COVID itu kan lockdown gitu. Aku sempet ya gitulah, kalau sama anak-anak laki itu kan aku terlalu sayang sehingga kalau kita tuh kalau nggak ketemu sama dia tuh udah rasanya lonely, rasanya gimana. Nah pernah aku adalah sedikit sama Feral tuh beda pendapat, terus dia ngambek nih sama aku. Itu bulan puasa, dia belum buka puasa sama aku, tapi dia buka puasa di rumah Marini Zumarnis karena dia sahabatan sama Dava kan. Terus aku lihat kan, mamaku aja belum, mulailah aku sedih kan, melo. Waktu itu kan emang lagi jomblo ya, jadi tuh ya anak tuh dikejar say. Jadi kayak misalkan Feral sama pacarnya, aku tuh ngikut ngintil kayak nyamuk gitu, apa Atala juga. Tapi anak-anak nggak apa-apa atau makanya mama aku risih gitu. Makanya Atala bilang kenapa sih nggak cari pacar aja? Ini
ngapain sih gitu. Saya kan suka ngintil gitu. Nah pas melo-melo gitu aku telepon Marini. Lagi pulang nggak bisa kemana-mana kan. Marini, Vero buka puasa? Iya. Wah, kok dia belum buka puasa di rumah aku ya? Wah, aku nangis lah. Terus Marini cuma ngomong gini, udah Mbak Fen, kita tuh nggak bisa ngatur orang lain, yang bisa kita atur diri sendiri. Nah pas dia ngomong gitu, tiba-tiba kepikir hijab. Why? Nggak tahu. Itu yang ada di mindset aku tuh hijab pada saat itu. Jadi hijab. Atau karena Mbak Marini udah pakai hijab duluan? Enggak, dia malah nggak nyuruh aku pakai hijab. Dia cuma ngomong sesimpel itu, terus aku tutup teleponnya, terus aku sholat duha, terus aku bilang, ya Allah kalau memang ini maksudnya adalah aku harus berhijab, ya aku pengen lebih diyakinin dan benar. Setelah itu aku berhijab. Terus Atala kan yang di apartemen, kita pergi ke supermarket, waktu itu boleh kan? Mah serius pakai hijab nih. Jadi dibuka lagi. Iya, aku bilang gitu. Tapi mama pantas. Hah, masa sih? Tapi mama emang pengen pakai hijab. Udah. Berarti itu 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun lalu. Setelah itu aku tidak pernah buka hijab aku. Alhamdulillah. Dan itu bukan Vena banget. Makanya aku pertanyaannya waktu itu sama Habib, ini baju-baju salsa di kemana ya? Dirimu di kemana ya? Aku lupa nanya tadi. Kalau punya aku kasih ini sepupu-sepupu. Terus ada ponakan-ponakan yang udah gede seaku, yang dulu badannya juga masih sekecil aku itu. Cuma di hati kecil aku kan sebenarnya itu dosa ya. Kenapa aku ngasih ke saudara aku, berarti aku ngasih dosa dong ke dia. Nah, gitu kan? Iya. Terus tapi bagusnya selama di pesantren itu kan baju nggak pernah dipakai, terus nggak pernah ada yang berani buka juga closet room, walking roomnya Nyai. Jadinya ada beberapa yang lembab terus kena rayap. Jadi alhasil 3 kantong gede tuh dibuang-buangin. Wah, emang udah harus begitu kayaknya ya. Harus makan rayap. Rayap. Nah, terus udah gitu kan memang dari dalam memang udah pakai hijab-hijab gini, syari-syari gitu. Terus ya udah. Memang awalnya pas setelah lepas dari pesantren masuk ke dunia entertain lagi, banyak tuh yang bilang kenapa sih masih pakai hijab gitu? Kamu nggak takut apa nanti callingan syutingnya sedikit pas segala macam. Nah, ucapan itu tuh buat Nyai nggak ada artinya karena Nyai udah menimba ilmu, udah telah berilmu dan udah ditempa sama Allah di dalam dengan berbagai macam cobaan. Jadi karena apa? Dengan ketenangan hati Nyai menimba ilmu agama itu dan tahu hukum-hukumnya, itu jauh lebih tenang daripada Nyai buka, Nyai dapat callingan banyak baik off air maupun on air tapi hatinya nggak tenang. Iya. Gitu. Itu yang aku rasain sebelum aku berhijab. Aku di dunia politik yang sebenarnya apa sih yang kurang gitu ya? Misalnya jabatan, pasti istilahnya kesejahteraan lah ya, meskipun nggak yang bagaimana gitu ya, tapi paling nggak ada kerjaan gitu. Nah sekarang di titik aku tidak di politik, aku bangun rumah, bayangin ya Nyai ya. Kemudian aku punya suami yang baru memulai segala sesuatu dari nol gitu. Tapi terbangun loh rumahnya. Alhamdulillah. Maksudnya datang aja rezeki dari Allah tidak terduga-duga ya. Kayak kita, aku kan bilang sama Abibi kita honeymoon di Maldives karena aku dari dulu kan, pengen banget gitu ya ke Maldives. Dia bilang enggak, aku pengennya kita umroh dulu dan benar insya Allah Februari kita bisa umroh dijadikan brand ambassador. Oh senangnya. Alhamdulillah. Jadi itu kan rezeki juga. Iya benar. Jadi buat aku apa sih yang mesti ditakutin? Allah mencukupkan. Yang penting kamu tuh nggak boleh pelit sama orang. Kamu juga harus lebih memperbaiki diri lah. Iling terus karena kalau kita nggak iling, kalau kita mungkin terlalu yang bagaimana, pasti kecenderungannya ilingnya tuh kurang pasti. Ya makanya environment nih, aku cari suami yang bisa menuntun. Betul. Jadi udah nggak yang mikir dunia lagi karena kalau kita capek lah dunia tuh. Jadi dikejar nggak akan ada habisnya. Itu. Iya. Nah terus kalau untuk sekarang nih sedikit intermezzo ya, fashion Mbak Vena ini luar biasa loh ya. Dan karena salah satunya pakai hijabnya unik nih, diikat gini. Gitu. Ini terlalu sederhana, bukan unik ya. Tapi bagus, itu karakter. Itu kadang-kadang di pita begini, tapi kadang-kadang kalau ada waktu pita. Kalau enggak, sini sayang. Itu kakak. Dapat. Si ganteng. Ngumpet. Kakak Vero apa Kak Atala ya? Ngumpet di sini. Jadi guys, dia nih kesayangannya Vero sama Atala. Jadi apa yang dia minta langsung. Jadi dia udah ngelihat ini datang ada mobil dan kelas. kelas. Ya alhamdulillah at the end Allah banyak kasih aku
rezeki ya, termasuk anak-anak yang kayak Feral sama Tala yang mandiri, nggak merepotkan aku, nggak menyusahkan aku berprestasi, ya itu juga pasti karena perbuatan aku. Makanya aku kesini makin lebih pengen berbuat baik supaya legacy aku tuh adalah perbuatan baik. Karena kan yang merasakan adalah anak cucu ya, bukan kita. Betul. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Pasti. Kakak kenalin, ini ada Tante Roro Fitria, ini teman mama. Lagi podcast, mama. Lagi podcast tuh, guys. Maaf tuh, dia. Bentar ya. Iya, silakan. Nah, pemirsa tetap di Nyai Roro Fitria Channel. Sekarang udah ada Mas Ferry Irawan nih. Sambil maaf ya, nggak apa-apa ya. Nah, tadi kan udah mengulak-alik nih cerita tentang serba-serbi keromantisan dari Mas sama Mbak nih. Sekarang pengen nanya nih, apa sih alasan terbesar bisa mempersunting sang Vena Melinda? Alasannya? Awalnya tahu belum? Udah Ditolak. Ya kan? Iya. Ya. Sebenarnya sih nggak ada alasan apa-apa ya waktu itu. Nggak ada, terus itu mengalir gitu aja waktu itu. Jadi tiba-tiba aja awalnya tuh kita cuma yang ya sahabatan, terus ya itulah kita baik lagi. Ternyata mungkin Allah menggerakkannya dari yang lain ya. Betul. Sampai aku bilang tuh di satu titik, ya Allah kalau memang dia jodohku, mudahkanlah segalanya. Tapi mau benar dikasih gitu. Sampai kita mau menikah di Bali. Iya. Apapun yang menjadi apa namanya ya, misalnya persiapan kita di sana, harus ada ini, harus bayar ini. Iya. Dan Allah tuh memudahkannya dengan memberikan sesuatu yang memang kita butuhkan pada saat itu dengan nilai yang sama. Alhamdulillah, iya Itu luar benar-benar biasa ya. mukjizat banget banget itu apa? Sejak awal ya kita nikah, kemudahan yang Allah kasih ya. Iya. Sampai akhirnya tuh ya kita percayalah bahwa di titik aku yang setiap harinya berusaha menjadi manusia yang lebih baik, kita juga sama. Ternyata sekarang banyak banget kita tuh yang bukan seperti dulu lagi. Kalau dulu kita tuh merasa wah saya Ferry Irawan, mungkin Vena Melinda, itu kan sifat-sifat manusia seperti itu. Kalau sekarang enggak, apapun nih kita nih setelah menikah, ya Allah tolong jaga rumah tangga ini. Amin. Karena sungguh kalau kami berdua nggak akan sanggup, pasti akan ada apapun namanya. Ternyata rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu rumah tangga yang penuh ujian. Betul. Bukan rumah tangga yang mulus adem ayam. Ternyata enggak gitu loh. Pas kita tahu ya belajar, ternyata rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu yang penuh dengan ujian. Dan sekarang bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita melewatinya, ternyata nggak boleh kita mengandalkan kita. Ya Allah tolong jaga cinta dan kasih sayang yang Engkau anugerahkan kepada kami. Gitu. Sungguh kami manusia lemah. Tempatnya salah, tempatnya hilang. Kalau kita nggak minta sama Allah, Allah yang memberi, Allah yang menjaga. Nah dengan cara apa? Misalnya aku selalu cerita sama Fena, laki-laki menjaga pandangan. Ya kan? Kalau kita di luar, lu bilang, nanti Abi ntar ngeliat ini. Enggak, karena udah bukan di fase itu lagi. Ada Fena, nggak ada Fena, ada Allah yang melihat. Betul. Kalau misalnya aku cuma ngomong depan dia terus di luar jelalatan, nah itu pasti apa? Ada Allah hilangkan rasa cinta itu sama istri kita. Tapi kalau kita berdua sama-sama as a team ya, one team. Saya juga sebagai suami imam yang setiap hari memperbaiki diri di luaran, menjaga pandangan atau ada misalnya kira-kira nggak usah lah, itu malah Allah tumbuhkan rasa cinta itu setiap hari. Iya benar. Begitu juga yang perempuan ya, yang istri. Jadi bilang ini kita berdua nih. Ada masalah, masih ada namanya rumah tangga ya. Jadi kalau mereka bilang tapi ini nggak baik, itu tuh aku sampai bahkan kemarin sempat ya kita ada masalah terus kita minta nasihat Mami Ayu, terus ngomong gini. Tapi aku tuh orangnya selalu kalau dibilangin istri, mama atau Mami Nur, Mami Ayu itu dua-duanya ibu aku. Itu langsungnya, oh iya. Jadi aku ambil nih, apa ini yang baik kira-kira. Jadi nggak pernah yang kalau Vena ngasih tahu
oh kok istri begini banget. Selama itu benar poinnya dia, walaupun kadang-kadang kita pertama argumen gitu. Iya. Karena kan baru kenal, terus adjusting, tapi enggak ternyata. Jadi aku pun gitu, kalau kasih dia, kalau emang dia bilang, oh iya memang benar, oh suamiku ngasih untuk kebaikan pasti aku juga sama. Intinya aku masih bisa ngomong apa yang aku inginkan dalam satu hubungan. Jadi karena, masih mempunyai hak bicara. Iya. Karena kan kalau kita sama-sama belajar, tentunya aku selalu bilang sama Abi, ya sama-sama boleh menjadi diri sendiri. Bukan berarti nanti kita jadi kayak tertekan satu sama lain, karena usia udah bukan usia yang harus drama Korea kali ya. Jadi dan dari awal harus kita sama ya. lah satu Dari awal sama kita lain. sama, makanya kita dalam rumah tangga harus bebas. Semuanya tuh bukan bebas yang negatif ya. Menyampaikan aspirasi, keberatan, argumen. Tapi ya memang pada tempatnya. Pokoknya saya nggak akan melakukan sesuatu yang lebih karena saya sebagai imam, suami bapak. Imam juga bukan saya berarti bisa semena-mena, enggak. Saya harus menuntun ke arah yang lebih baik, harus membimbing ke arah yang lebih baik. Dengan dimulai dengan cara apa? Ya saya sendiri aja. Menuntun diri saya, membimbing diri saya, mengajari diri saya sendiri. Kalau mau imam jadi panutan, kan harus benar dulu imam. Nah, gimana imam campur-campur mau diikuti sama mama? Makanya aku selalu bilang, ya aku berubah, tapi tolong bantu. Karena nggak bisa itu cuma sendiri. Jadi saya mengingatkan tuh ternyata enak. Begitu kita juga, ya Allah, aku ini zolim sama istriku, tolong hilangkan penyakit-penyakit hati yang bisa menyakiti istriku, baik secara lisan maupun perbuatan. Tolong lindungi istriku dari kezoliman yang ada dalam dirinya. Itu jadi pokoknya balikin. Tanya sama Allah. Pasti itu akan bisa seiring sejalan ya. Tapi memang pokoknya kalau sama Allah kita akan insya Allah lebih terjaga. Tapi kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita nggak akan pernah tahu gitu, kapan waktunya kita bersama. Karena itu semua milik Allah. Jadi banyak banget lah aku bersyukur karena apa? Allah tuh melindungi aku. Kalau Allah tidak melindungi aku, bisa aja aku menjadi orang yang lebih jelek daripada sebelumnya. Sifatnya, kemudian cara berkehidupannya. Jadi memang ternyata hidup sederhana dan di jalan Allah itu nyaman banget. Gak ada hal yang ditakuti, terus gak ada yang dikejar. Kan ada kayak kegedean gengsi juga udah nggak tepat ya saat ini. Makanya kan aku juga sekarang kan kayak kita misalkan pemilihan mobil ya, mungkin orang bilang tuh, kok mobil, tapi kita lihat efisiensinya aja. Punya anak kecil, nggak bisa dulu ke mobil sport. Ya takut banjir, takut nanti ya kan tinggi dikit jalanan takut. Anak bulan tapi jadi kayak berdebar-debar Oke, mobil takut coret-coret ini jok kulitnya. Bukan gitu, nanti ketumpahan susu mainan. Ini sekarang nyaman banget ya dia ada mobil yang memang family car. Jadi udah nggak ada gengsi lah kita berdua ini. Alhamdulillah. Insya Allah kita kalau kita mau kelihatan bagus, jangan di mata manusia. Kalau kita mau kelihatan baik, bagus di mata Allah. Allah akan memperbaiki semua, akan memperbaiki semua. Amin. Kalau kayak kita misalnya kita sholat bilang soleh enggak. Pokoknya kalau sekarang kita mau baik, mau benar di mata Allah. Sama seperti kita perbaiki, kan Allah bilang perbaiki sholatmu maka akan diperbaiki hidupmu. Jadi kalau kita ingin, kan semuanya kan menurut Allah. Jadi kalau kita berharap terus apapun itu kepada makhluk Allah bilang ya udah kamu minta aja sama dia. Kalau kita mengharapkan sesuatu itu hanya karena Allah perbaiki semua. Makanya selalu tuh si yang bilang nih si imam nih tolong ya kamu ingetin kalau ada kurang kayak misalnya kita dapat rezeki nggak boleh kita bilang lumayan, alhamdulillah. Karena dengan alhamdulillah Allah tambah. Benar. Iya luar biasa ya, jadi banyak banget nih value-value yang bisa kita ambil dari keluarga Mbak Vena juga Mas Ferry. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya, jadi terima kasih udah waktunya bisa silaturahmi, seneng banget nih. Terakhir kita ketemu udah lama banget ini kan atlet ini juga, atlet dansa. Salsa. Satu hal lagi nih buat closing.
harapannya satu sama lain, baik untuk keluarga, untuk sang putri tercinta dan lain sebagainya, harapannya. Harapannya sih mungkin sama seperti kebanyakan orang ya, bagaimana kita bisa membina satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya sekali lagi jangan pernah lelah untuk berbuat yang terbaik untuk istri, anak-anak, dan terutama diri sendiri. Untuk para suami jangan pernah lelah untuk berbuat yang lebih baik dan setiap harinya untuk bisa menjadi imam, suami dan bapak. Karena sungguh tanggung jawab suami itu dan tugasnya itu tidak mudah. Kalau kita bisa mendalami agama itu sangat berat, tapi di satu sisi juga sangat mulia. Kalau kita bisa membimbing, melindungi, mengayomi rumah tangga itu di jalan Allah, pasti insya Allah akan terasa indah semuanya. Amin, subhanallah. Jadi Pak Vena, harapannya pokoknya yang penting ya, Abi terus sehat, karena Abi ini baru sembuh dan alhamdulillah udah dengerin aku, udah nggak merokok, jadi bisa hidup lebih sehat. Cuma yang belum dengerin ada olahraga ya. Olahraganya harus apa? Dia olahraganya sukanya ada permainan gitu. Oh nggak boleh ya? Jadi harus yang kayak tai chi, yoga gitu boleh? Sih boleh. Dulu memang silat dulu, atlet. Dia dulu silat, tapi sekarang dia tuh lagi malas olahraga, nggak tahu kenapa. Makanya aku bilang, Bi kita olahraga lagi ya. Iya. Penting sehat, amin. Iya. Dan insya Allah kita bisa nanti panjang umur. Amin, dan bisa ngiringin Feral sama Atala sampai nikah. Amin ya Allah. Jadi Fania juga dong. Jadi Fania apa lagi? tim. Pertama teman ibadah, kedua teman tua. Teman tua benar. Teman tua. Iya. Alhamdulillah luar biasa nih ya. Makasih sekali lagi atas ilmu-ilmunya, sangat bermanfaat bagi teman-teman di Nyai Roro Fitria Channel, dan doain juga nih supaya Nyainya bisa kuat. Amin. Karena masalah yang sekarang ada ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Oke, demikian dari kita semuanya. Terima kasih banyak dan tunggu lagi episode-episode yang mendatang yang jauh lebih seru tentunya hanya di Nyai Roro Fitria Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Ya, bye-bye.